Ya, selamat datang kembali di kelas pertemuan kedua atau ketiga ini ya dari kelas hermeneutika. Saya berharap teman-teman semua tidak kesulitan untuk mengikuti mode perkuliahan yang baru. Ya, kita semua sedang menyesuaikan, kita semua sedang belajar hal yang baru, namun ada banyak hal positif yang bisa kita peroleh. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk bisa mengajarkan nanti lebih luas juga kepada orang-orang lain dan juga khususnya kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saya harap untuk pertemuan yang pertama kemarin teman-teman bisa memahami, karena itu memberikan gambaran yang sangat cukup untuk mengerti apa itu hermeneutika, dan proses yang akan kita jalankan itu nanti akhirnya akan menuju ke kolom-kolom itu. Teman-teman supaya bisa mengisi kolom-kolom itu menyederhanakan ya, bagaimana apa yang kita peroleh dalam teks itu kita berikan prinsip umumnya, kemudian dari prinsip umum itu kita berikan kepada konteks masa kini. Jadi itu penting sekali untuk diingat dan dikuasai. Jadi kalau ada yang belum menguasai bisa melihat kembali videonya dan bisa berdiskusi dengan teman-teman. Dengan format perkuliahan seperti ini jadi bebas ya, kalau berdiskusi 2 orang, 3 orang berkelompok silahkan, mau nonton video juga bersama-sama silahkan. Tugas-tugasnya yang kerja kelompok ya pasti dikerjakan kelompok, tapi yang kerja masing-masing harus dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu saya mendorong teman-teman untuk berinisiatif ya. Ini suatu hal yang berbeda. Kita tidak akan bertemu tatap muka secara langsung. Jadi inisiatif untuk bisa belajar harus datang dari teman-teman semua. Oke, mari kita mengawali dengan doa pertemuan kita. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur apa yang Kau berikan kepada kami, tuntunan-Mu, dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang indah kami dapat mempelajari firman-Mu yang ajaib, dan kami dapat belajar terus bagaimana kami mengerti dan juga bagaimana kami dapat mengajarkan kepada orang-orang yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat-Mu dapat Kau curahkan, kami membutuhkan hikmat-Mu, dan kami mohon kiranya apa yang kami pelajari dapat sungguh-sungguh menjadi bagian dari kami yang diperlengkapi untuk menjadi hamba-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, pimpinlah jalannya kuliah ini, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah teman-teman, teman-teman harusnya melihat di Google Classroom sudah ada file untuk 7 langkah hermeneutika. Jadi itu silakan filenya, kalau belum videonya bisa di-pause, kemudian bisa di-download dulu file yang 7 langkah hermeneutika Alkitabiah, itu berbentuk PDF, dan sambil mendengarkan video itu bisa membuka file PDF itu dan juga itu bisa dicatat. Jadi silakan teman-teman bisa ambil buku, bisa mencatat, supaya kita bisa lebih memahami dan mengerti tentang apa yang sedang akan kita bahas. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat, nanti akan diatur minggu-minggu depan kita bisa bertemu secara langsung, mungkin pakai Google Meet atau pakai Zoom, supaya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dan saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan itu. Namun beberapa pengertian dasar dan prinsip dasar kita harus pahami. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang 7 langkah hermeneutika ini. Sekali lagi untuk menolong kita mengerti bagaimana kita mengeksplorasi kota mereka. Ya, kota mereka pada zaman dulu kita akan melihat di sini gimana, apanya saja yang harus kita lihat. Kemudian bagaimana itu kita jadikan prinsip umum untuk bisa diterapkan pada masa kini. Jadi untuk menolong itu ada 7 langkah yang dapat kita pelajari dan pahami, dan yang ini akan kita praktekkan sepanjang semester ini supaya kita semakin mahir ketika kita dapat teks firman Tuhan. Kita melakukan 7 langkah ini untuk menafsirkannya. Nah, kita akan melihat langkah yang pertama. Langkah pertama itu sangat penting, jangan lupa, karena yang kita bahas adalah firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, juga telah berfirman secara langsung berkata-kata, bahkan menjadikan dunia ini dengan berkata-kata dan memberikan inspirasi kepada umatnya untuk menulis kata-kata dan hati dan isi pikiran Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab. Jadi langkah pertama ini sangat penting,
Jangan lupa dan jangan berani kita berlanjut ketika kita menafsirkan firman Tuhan kalau kita belum berdoa. Kita langsung praktek, kita masing-masing berdoa. Pimpinlah kami ya Tuhan pada saat kami belajar firman-Mu, pada saat kami belajar hermetika, bagaimana kami dapat menafsirkan dengan tepat sesuai dengan pikiran dan hati-Mu ya Tuhan, firman yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat mengerti dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga kami ajarkan kepada orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman sekalian, jangan sampai lewatkan sekali lagi langkah yang pertama, berdoa sebelum dan selama mempelajari Alkitab. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu dituliskan oleh orang-orang pilihannya yang diinspirasikan oleh Roh Tuhan. Jadi ketika diinspirasi oleh Roh Tuhan untuk menulis kitab-kitab yang kita kenal dan kita dapat baca dalam Alkitab itu inspirasinya Roh Kudus, sumbernya Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu ketika kita menafsirkan firman Tuhan, kita pun harus berdoa, bukan hanya basa-basi doa pembukaan, tapi selama kita melihat ayat-ayat, selama kita mengeksplorasi, selama kita mencari hal-hal yang menonjol, selama kita melakukan 7 langkah ini, ketika kita mengambil sebuah nas Alkitab, kita perlu senantiasa berdoa. Karena sumbernya adalah Roh Tuhan, kita butuh bimbingan Roh Tuhan juga untuk membimbing kita untuk bisa menafsirkan dengan tepat. Itu langkah yang pertama, berdoa sebelum dan selama mempelajari Alkitab. Jadi jangan lupa dan jangan lanjut sebelum kita berdoa. Nah, langkah yang kedua akan membawa kita kepada mengingatkan kita ketika kita kemarin kita belajar tentang kota mereka. Nah, kota mereka ini apa saja yang perlu kita selidiki ketika kita membaca teks, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita memiliki kota mereka. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita selidiki, yaitu kita perlu selidiki konteks dari nats yang akan kita hermeneutikan, yang akan kita tafsir. Kita perlu tahu konteksnya itu. Nah, untuk itu kita perlu menentukan konteks dari ayat itu. Ya. Kemudian kita perlu mempelajari konteks dan tentukan kesimpulan dari nats. Kemudian apa konteks langsung atau konteks dekat dari ayat atau kalimat yang kita pilih atau nats yang kita pilih, dan apa konteks yang lebih besar. Kemudian kita membaca dan menyimpulkan konteks itu, kemudian menyimpulkan konteksnya sebagaimana penulis maksudkan. Nah, jadi ketika kita menyelidiki satu perikop misalnya, kita perlu tahu sebelumnya berbicara tentang apa, sesudahnya berbicara tentang apa. Jadi kita nggak bisa langsung baca ayat itu, baca nats itu dan memberikan tafsiran kita. Ya, pasti ada maksudnya, pasti ada alasan kenapa ayat-ayat itu ditulis seperti itu. Ya, saya akan berikan contoh singkat, namun kita akan berusaha untuk selesai 7 langkah ini, karena setiap hari kita pun akan menggali lebih dalam satu langkah demi satu langkah, ya. Ya, sebagai contoh kita akan melihat di sini ya, kita akan melihat ayat yang sangat terkenal yang kita semua pasti sudah kenal, yaitu dari Yohanes 3:16. Nah, kita bahkan sudah menghafal dari Yohanes 3:16 yang bunyinya seperti ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat ini, ya, kita sudah hafal ayat-ayatnya dan kita bisa mengerti, dan kalau kita membawakan renungan, ya, kita bisa saja membawakan renungan, ya, atau kita mau memberikan tafsiran juga ini, ya mungkin nggak terlalu sulit, ya, karena kita sudah sangat mengenal. Nah, tetapi ketika kita mau menafsirkan ini, kita harus mengerti konteks. Nah, konteks itu apa yang ada sebelumnya dan apa yang ada sesudahnya. Nah, jadi misalnya kita lihat nats ini sebetulnya apa sebelum dan sesudahnya. Oke, kalau kita lihat ya, setelahnya dulu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kalau kita gabungkan dua ayat ini sangat dahsyat ya.
Hanya kalau 3:16 memang udah sangat luar biasa, tapi kalau kita gabungkan, coba kita baca lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, jadi kita sudah lebih kaya, bukan hanya mengambil satu ayat, tapi sebelumnya dan sesudahnya kita sudah lihat. Nah, bagaimana sebelumnya? Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat ayat 3:15 itu huruf kecil, berarti itu bukan satu kalimat, kita ngambil satu kalimat di atasnya, berarti 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita belum menyelidiki dan kita tidak mengerti konteksnya, kita akan bingung. Apa hubungannya Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia juga harus ditinggikan, setiap orang yang percaya bisa beroleh keselamatan karena begitu besar kasih Allah. Kenapa seperti itu? Nah, jadi kita harus selidiki terus. Kita naik ke atasnya, naik ke atasnya yang kita harapkan dan kita lihat dan kita selidiki. Nah, kalau lihat di sini dan kita ke atas terus, memang akhirnya baru kita ketemu sampai dengan ayat yang pertama. Dan di ayat pertama ini diberikan sebuah petunjuk. Ya, petunjuknya di sini ya langsung adalah orang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ini pasti pembicaraan antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, itu penting sekali untuk kita pahami. Ya, kemudian di sini dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya." Jadi ada percakapan di tengah malam. Kemudian Yesus pasti ya, karena dia mengerti, dia Tuhan, dia mengerti apa yang sedang dipikirkan. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Nikodemus ingin tahu siapa Yesus itu, dan dia berkata Allah menyertainya, tetapi Yesus mau menghubungkan di situ bahwa ya bukan hanya Allah menyertai, tapi siapa dirinya itu ya. Kemudian Nikodemus berkata, bagaimana mungkin, dan nanti bisa dibaca percakapan yang di sini ya. Nah, kalau kita lihat petunjuk ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kenapa? Berarti dia dibesarkan dengan pengetahuan tentang agama Yahudi. Dia dibesarkan dengan belajar dan membaca Alkitab ya, bahkan mempelajari dengan dia guru agama Yahudi, yaitu yang bisa kita pelajari Perjanjian Lama. Nah, kalau kita mengerti itu bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, berarti ayat yang tentang ular itu akan masuk akal. Bahkan Yesus sendiri berkata di sini, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Ya. Nah, jadi setelah itu kita melihat tentang tadi ya, ayat 14, dan sama seperti Musa, ya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Nah, jadi kalau kita lihat ayat itu masuk akal ya. Musa meninggikan ular di padang gurun, kita tahu bahwa Nikodemus yang adalah guru agama Yahudi pasti tahu tentang peristiwa itu. Pasti tahu bahwa itu cerita itu dia pasti sangat paham. Sangat paham bagaimana bangsa Israel waktu itu sedang diserang oleh ular ya, dan semua yang digigit ular itu mati. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, dan siapa yang bisa melihat ular tembaga itu yang sudah digigit ular bludak pun akan sembuh. Nah, jadi konteks dari Musa meninggikan ular di padang gurun itu membawa keselamatan kepada orang yang sudah digigit oleh ular di padang gurun waktu zaman Israel. Dalam bayangan itulah ya Yesus memberitahu ya, anak manusia akan ditinggikan. Ditinggikannya di mana? Di kayu salib. Dan barang siapa yang akan ditinggikan, kayu salib seperti orang melihat ular tembaga disembuhkan, orang yang
meyakini Yesus Kristus, dia dapat memperoleh kelahiran baru seperti yang dikatakan di atas ayat itu, dan ia akan memperoleh hidup yang kekal, bukan hanya kesembuhan dari patukan ular. Nah, jadi dalam pengertian itulah Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi caranya orang bisa percaya, orang bisa diselamatkan, dan hidup yang kekal di ayat yang ke-15 adalah dengan barang siapa yang percaya. Bukan barang siapa yang percaya, dialah yang akan dikaruniakan hidup yang kekal. Kemudian Yesus membicarakan tentang dirinya sendiri yang berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi di situ ada gambaran yang indah. Dan gambaran indah itu kita dapat lihat di sini ya. Tujuan Allah untuk datang ke dunia bukan untuk menghakimi dalam arti menghancurkan ya, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kalau kita lihat ayat 13, Yohanes 3:16 dan 17, ketika kita melihat dalam konteks itu akan menolong kita untuk memahami dan menafsirkannya sebagaimana dimaksudkan di sini. Jadi kita dapat melihat ya, kita dapat melihat konteks itu. Di dalam konteks itu kita bisa sadar bahwa dalam nats asli ini sebuah percakapan orang yang sudah mengenal kekristenan, dalam kutip orang yang sudah mengenal agama Yahudi tetapi belum mengenal tentang juru selamat Mesias yang sudah dinubuatkan bahwa dia adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam percakapan itulah Yesus mengutip ayat Yohanes 3:16 ini. Jadi sekali lagi kita bisa melihat di situ ya. Kita perlu bentukkan konteks. Oh, konteks ini apa? Konteks ini adalah percakapan antara Yesus Kristus dengan seseorang Yahudi, guru agama namanya Nikodemus. Pelajari konteks dan tentukan kesimpulan nats. Nah, baru kita simpulkan nats itu. Kita memilih dua ayat ini, kesimpulannya apa? Bahwa kita simpulkan ya, orang yang percaya saja kepada Yesus Kristus bahwa ia adalah anak tunggal Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia, dia akan diselamatkan. Itu kesimpulan kita bisa tulis seperti itu ya. Kemudian konteks langsungnya apa di sini? Konteks langsungnya dari tadi sudah kita baca. Konteks langsungnya adalah konteks keselamatan seperti sebagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel yang menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Konteks yang lebih besar Injil Yohanes, kita pelajari Injil Yohanes, teman-teman pasti sudah belajar tentang perkenalan akan kitab Yohanes, dan di situ kita tahu bahwa kitab Yohanes adalah salah satu dari Injil, dan Injil yang bertujuan untuk memberitakan siapa Yesus Kristus, orang percaya kepadanya. Kemudian kita membaca dan menyimpulkan konteks itu, kemudian menyimpulkan konteksnya sebagaimana penulis maksudkan. Jadi penulis memaksudkan, yaitu Yohanes menuliskan nats ini dimaksudkan bagi orang-orang yang sudah mendengar tentang juru selamat, orang-orang yang sudah mengerti tentang keperluan akan juru selamat, bahwa juru selamat itu dapat dan dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus saja. Jadi kita bisa menyimpulkan dari situ. Jadi itu konteks yang perlu kita selidiki ya. Nomor 2, konteks yang perlu kita selidiki. Sekali nomor 1, jangan lupa berdoa kalau kita mau mulai menafsirkan, menghermeneutikan langkah-langkah ini, kita harus mulai dengan berdoa. Nah, okay. Nah, jadi silakan sekarang teman-teman bisa berhenti sejenak, kemudian videonya bisa di-pause, kemudian bisa diskusi satu dengan yang lain. Mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mendiskusikan satu dengan yang lain sebelum kita lanjut ke langkah yang ketiga. Silakan ambil waktu sekitar 3 menit sampai 5 menit. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan dan saya harap teman-teman dapat berdiskusi ya satu dengan yang lain supaya lebih mantap ya, lebih kaya apa yang kita peroleh dan kita bisa lebih mengerti. Ketika kita saling menolong juga kita akan ditolong juga untuk lebih memahami ya.
Baik, kita akan lanjutkan di langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga ini, dalam satu nats yang kita pilih, kita perlu bertanya. Ya, bertanya ini apa? Untuk apa? Supaya kita bisa menyelidiki. Ya. Kita bisa menyelidiki nats ini dan kita bisa paham konteksnya lebih dalam lagi. Kalau tadi konteksnya sederhana sekali ya. Yesus sedang bicara dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama yang tahu tentang perjanjian lama. Itu konteksnya seperti itu. Dan kitab Yohanes konteksnya adalah Injil yang bertujuan untuk orang yang membaca akan percaya pada Yesus Kristus. Nah, untuk lebih menyelidiki teks ini, lebih memperdalam teks ini, nats ini, kita bisa mempertanyakan beberapa pertanyaan, yaitu siapa, who, what, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi sekali lagi, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, apa, dan siapa. Nah, ketika kita mengambil satu nats, kita harus jawab pertanyaan itu. Jadi nanti kalau teman-teman di sini melakukan tugas langkah 1 sampai 7, nanti akan banyak tugas langkah 1 sampai 7 setelah dijelaskan. Kita harus tulis langkah ketiga. Siapa, kita harus jawab ya. Siapa, apa yang harus kita jawab? Siapa yang terlibat tokoh dalam nats ini? Jadi kita tulis di kertas ya. Siapa, titik 2, Nikodemus dan Yesus Kristus. Ya. Siapa penulis utama? Nah, kalau penulis utama di sini jelaskan dengan kitab Yohanes, kita tulis Yohanes. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu ya harus lihat dulu, buka catatan dari kelas pengantar PL atau pengantar PB, kita lihat siapa penulis dari kitab ini ya. Kemudian siapa pembaca utama? Ya, siapa pembaca utama dari kitab Yohanes? Itu kita jawab, kita tulis ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita tanya apa ya. Apa yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi. Nah, jadi dalam apa ini kita bisa tulis dalam nats kita yang tadi ya. Dalam nats kita yang Yohanes 3, 16 dan 17. Apa kita bisa tulis yang sedang terjadi adalah percakapan antara dua orang. Apakah ada perintah yang pertanyaan berikutnya, apakah ada perintah yang dituliskan dalam nats ini? Nah, coba kalau kita lihat, ada nggak perintah yang diberikan di dalam kedua ayat ini? Apakah ada kata-kata perintah di kedua ayat ini? Coba kita lihat, perhatikan. Ya. Kata perintah di sini ya. Setiap orang yang percaya. Jadi percaya, siapa yang percaya? Itu adalah kata perintah. Jadi kita bisa menjawab kata perintahnya percaya di sini ya. Kemudian pertanyaan apa yang ketiga? Apa yang harus dilakukan diketahui ya, sama percaya. Untuk percaya akan diselamatkan ya. Yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh teks tentang Tuhan Yesus atau orang atau tentang setan? Di situ jelas sekali yang dikatakan ya. Tuhan Allah mengasihi dunia, Yesus anak tunggal, dan dia datang untuk menyelamatkan ya. Orang, barang siapa yang percaya, jadi orang harus percaya ya. Kalau tentang iblis atau malaikat atau apa di sini tidak ada. Jadi kita kalau nggak ada, kita nggak usah mengarang bahwa itu ada gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang apa, ide-ide apa yang harus didiskusikan di sini ya. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak jelas di sini, kita bisa tanyakan, kita bisa tulis dalam kertas kita ketika membuat langkah-langkah ini. Kita bisa tanyakan apa yang perlu didiskusikan lagi. Ya. Misalnya ayat 17, anaknya ke dalam dunia, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, jadi kita bisa tanya, misalnya menghakimi dunia itu artinya apa ya? Mungkin kita belum jelas menghakimi dunia apa. Apakah nanti semua orang akan baris kemudian akan dihakimi, salah tidak salah, apakah akan ditimbang seberapa berat dosanya dan seberapa berat perbuatan baiknya, apakah itu menghakiminya ya? Nah, jadi supaya kita bisa menyelidiki ya. Karena kita jangan sampai salah ya, karena Tuhan Allah itu konsep bukan dari agama kita menghakimi berapa banyak yang dosa, perbuatan baik mana yang lebih berat ya. Kalau lebih banyak perbuatan baiknya nanti harus berjalan di
rambut yang dibelah, mungkin kita bingung ya, oh kenapa seperti itu ya. Menghakimi bukan seperti itu ya, itu konsep agama lain ya. Nah, kalau konsep dari kekristenan apa tentang menghakimi itu? Nah, kalau kita belum jelas, kita bisa tanyakan ketika kita sedang menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Ya, apa yang Nats ini katakan? Kita bisa tanyakan ide-ide apa yang harus didiskusikan. Kita tulis apa menghakimi. Tulis dulu dalam bentuk pertanyaan, karena nanti pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu kapan? Kapan kejadiannya? Sudah terjadi, akan terjadi. Apabila nubuatan itu kapan akan terjadi, pada zaman apa? Nah, kalau kita lihat di ayat kita ini, ya, kapan terjadi bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya tunggal? Apakah sudah terjadi? Jelas sudah terjadi, karena itu adalah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Apakah itu yang terjadi? Ya, karena karya keselamatan Kristus sudah selesai. Kemudian, jadi di situ kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kapan manusia diselamatkan? Ketika dia percaya. Kapan dia akan memperoleh hidup yang kekal? Ya, ketika ia sudah tidak di bumi ini tentunya, itu ya. Jadi itu harus kita jawab, kapan hal dari Nats yang kita sedang selidiki akan terjadi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada perintah, kapan perintah itu harus dilaksanakan? Ya, kita bisa lihat ayat itu dan kita bisa jawab. Kalau ada nubuatan, kapan akan terjadinya dan apakah sudah terjadi? Karena ini bukan nubuatan, jadi kita tidak usah menjawab itu. Jadi kalau tidak ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya kita nggak usah maksa, gitu ya. Pertanyaan yang keempat adalah di mana? Where? Di mana? Di mana telah dan akan terjadi? Kalau ada perintah, di mana perintah itu harus dilakukan? Ya. Jadi kalau di sini kita lihat tidak ada ya, tidak ada di mana-mana ya. Ya di mana-mana ya, di mana saja. Kalau kita percaya, bukan kalau kita percaya di suatu tempat, enggak. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Jadi itu jelas sekali di situ, di mananya itu ya di mana saja, siapa saja orang percaya di mana saja. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ya, yang ke-5, mengapa? Kita harus menanyakan mengapa. Mengapa harus dilakukan? Ya. Coba kita lihat lagi ayat ini. Mengapa harus dilakukan? Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat kenapa orang harus percaya, kita bisa menjawab karena kalau tidak percaya dia akan binasa. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak percaya dia akan binasa. Jadi di situ kita bisa lihat jelas sekali ya, akan binasa kalau tidak percaya. Jadi kita bisa menjawab itu. Ya, kemudian karena kita bisa melihat mengapa itu terjadi. Jadi kalau sekali lagi kalau di jawaban tidak ada dalam Nats itu nggak usah dipaksa. Ya, kalau kita dalam Nats ini kita tanya kenapa harus percaya, ya kalau mengapa akan terjadi binasa kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita akan binasa ya. Mengapa harus atau tidak boleh dilakukan? Ya itu jelas sekali ya. Jadi kita bisa menjawab dalam langkah nomor 3, mengapa harus percaya? Kalau tidak percaya, orang akan binasa. Ya, jelas sekali ya. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana? How? Bagaimana terjadinya atau bagaimana seharusnya terjadi untuk melakukan perintah atau kebenaran tersebut? Ya. Nah, kembali lagi kita melihat di ayat ini ya. Bagaimana orang bisa percaya? Ya, di sini tidak dijelaskan. Ya, tapi yang jelas orang harus percaya. Ya, jadi how? Bagaimana terjadinya? Percaya kepada Yesus tidak akan binasa ya. Nah, jadi kita dapat memiliki di situ dan kita dapat melihat di situ ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab di langkah yang ketiga ketika kita sudah memilih satu Nats. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Jadi di dalam perkuliahan kita hari ini, kita mulai dengan 3 langkah yang pertama dulu, terus kita akan latihan. Jadi silakan teman-teman mengambil kertas, kemudian saran saya ini ditulis lagi, ayat 16 sampai ayat 17 ditulis, kemudian lakukan langkah 1 sampai 3, kita jawab. Nah, untuk mengerjakan ini teman-teman boleh berkelompok ya. Setelah berkelompok bisa menolong satu dengan yang lain ya.
mengingatkan pertanyaan-pertanyaan dan perinciannya dan penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa melihat kembali dari video ini untuk bisa mengulang lagi pengertian-pengertian. Jadi silakan bagi dalam kelompok 2 apa 3 saja, jangan terlalu besar kelompoknya. Kemudian dalam kelompok tersebut silakan melakukan langkah 1 sampai langkah 3 di kertas. Nah, jadi seperti instruksi yang sudah diberikan di awal. Nanti hasilnya silakan difoto pakai cam scanner, kemudian dikirim, dimasukkan ke dalam Google Classroom untuk di submit, di turn in ya. Jangan lupa untuk pencet tombol itu supaya bisa masuk. Kalau nggak, saya nggak bisa membacanya, nggak bisa melihatnya, dan nilainya nggak masuk kalau belum dipencet turn in yang paling atas itu ya. Jadi silakan mengerjakan langkah 1 sampai langkah 3 di sebuah kertas, kemudian kertasnya difoto dan dimasukkan untuk tugas hari ini. Natsnya pakai Yohanes 3:16 dan 17 ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus berkati.